Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul, Tuhan. Kami merindukan berkat-Mu, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Berikan berkat-Mu bagi kekasih-kekasih-Mu di tempat ini, Tuhan. Berikan penguatan, berikan penghiburan. Berikan peneguhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kalau saya dari sini apa feedback? Apa nging gitu ya? Enggak apa-apa kan Bapak Ibu? Supaya tadi saya duduk di situ, soalnya kalau saya ngelihat ke atas sambil berdiri begini. Jadi saya pikir kayaknya enak di sini gitu. Supaya lebih ini ya, enggak gini yang nanti Bapak yang di depan agak begini. Tadi saya duduk di situ. Ada Pak Catur, shalom Pak. Iya, mungkin yang kenal saya atau yang saya kenal ya, maaf. Mungkin yang saya kenal cuma Pak Catur aja di sini. Yang lain mungkin saya kurang tahu namanya. Tapi mungkin Bapak Ibu kenal suami saya, ya. Suami saya namanya Michael Sony. Beberapa kali mungkin dulu sering pelayanan di sini, ya. Nah, oh ya, nama saya Anne, ya. Buat yang belum kenal kita kenalan nanti ya. Oke, Bapak Ibu, kita buka dari Matius 7. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya ayat yang 7, Bapak Ibu 8, demikian selanjutnya sampai yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita hidup, Bapak Ibu semua yang ada di sini, saudara semua yang ada di sini, saya juga. Saya kira kita punya masalah ya. Mungkin bukan punya masalah, tapi punya banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Saya juga kok. Saya juga Bapak Ibu. Saya juga ada permasalahan. Permasalahan itu mungkin kebutuhan ya. Nanti anak mau kuliah gimana bayar uang pangkalnya. Uang pangkal kuliah mahal. Kontrakan mau habis gimana? Mobil mogok perlu diganti akinya, nggak punya duit. Ya. Terus perlu diganti bannya. Bahkan perlu mobil yang baru mungkin udah mogok-mogok terus. Gitu kan? Atau mungkin bukan permasalahan yang mungkin kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti itu. Permasalahan misalnya kita bermasalah dengan pasangan kita. Aduh, aku punya pasangan kok ngeselin ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Terus kita meminta, biasanya kalau kita punya permasalahan, kita memohonkan, Tuhan mohon supaya masalahku selesai gitu kan. Atau kita punya masalah, misalnya ada orang yang julid sama kita. Ya, entah itu tetangga sebelah ya, kita punya toko, pokoknya ada aja diusilin gitu ya, diomongin lah inilah itulah, kita jual makanan, mungkin makanannya enak, dibilang wah itu pesugihan dan segala macam gitu kan ya, difitnah ini, difitnah itu, atau mungkin ada mertua, menantu, saudara ipar dan lain sebagainya yang menyakiti hati kita. Terus kita bilang, aduh Tuhan aku gak kuat, Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Kita meminta, kita memohon sama Tuhan. Nah, tapi berapa dari Bapak Ibu yang ketika meminta, ketika memohon, selalu dikabulkan enggak? Selalu langsung cesplong selesai, instan? Enggak. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian, di Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa, kamu meminta ya, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa sebab kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada beberapa hal yang membuat permintaan kita itu tidak dikabulkan Tuhan. Yang pertama adalah salah. Ya, salah berdoa. Salah berdoa itu yang pertama ini. Ketika kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, itu salah, enggak boleh. Nggak boleh jadiin Tuhan jadi algojo kita. Tahu algojo? Kalau kita kecil jalan sama papa kita ke sekolah, Pak itu Pak ngejailin aku, ngeusilin aku di kelas. Terus papanya datang, kamu ngeusilin anakku ya? Kayak gitu. Itu kan jadikan Tuhan kayak algojonya kita. Gitu ya. Kita bilang, Tuhan aduh menantuku ini, ya ampun kurang ajar, nyakitin hatiku. Ya di switch Tuhan, game over ganti yang baru gitu. Nggak bisa, Bapak Ibu, nggak bisa, ya. Tuhan bilang apa? Kasihi musuhmu. Musuh aja harus dikasihi, apalagi anak menantu, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi atau misalnya kita bilang gini, Tuhan, itu ya, toko sainganku itu jahatnya minta ampun, aku diomongin macam-macam. Kok ya bikin bangkrut Tuhan. Nah, itu memuaskan apa? Hawa nafsu kita. Atau kita misalnya gini, minta gini, Tuhan, ya aku tuh bosen lah rumah di Bangil, investasi di Citraland Surabaya gitu loh Tuhan, supaya aku tuh enak deket ke PTC gitu Tuhan. Itu kebutuhan atau keinginan Bapak Ibu? Keinginan, memuaskan apa? Hawa nafsu, pamer kan, wah aku sudah punya rumah nih di Citraland, sudah punya mobil baru nih, motor baru nih gitu kan. Memuaskan hawa nafsu. Itu kita salah berdoa. Nah, bagaimana meminta berdoa yang benar? Ya, kembali lagi ke Matius 7 tadi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini adalah suatu janji. Ada janji bahwa kalau kita meminta Tuhan akan memberi. Tapi bagaimana? Kan tadi dikatakan kan salah berdoa, ya kan? Jadi nggak dikasih gitu. Tapi di sini ada janji. Minta maka akan diberikan kepadamu. Ya, Bapak Ibu yang pertama adalah kata meminta. Bapak Ibu pernah lihat orang minta-minta di pinggir jalan? Kasihani Pak, kasihani Bu, saya lapar 3 hari nggak makan. Dalam meminta ada apa? Pernah lihat orang meminta-minta kan pasti kan? Bapak Ibu pernah lihat kan? Kalau caranya gini, ini kaca mobil, minta, kasihin handphone, minta bukan? Apa namanya? Nodong, ya, nodong, ya, itu bukan minta ya. Atau misalnya malam-malam, rumah dicongkel, jendelanya masuk, apa namanya? Maling namanya ya. Atau misalnya, datang rame-rame, duk, diambilin semua, namanya ngerampok, ya. Jadi minta yang benar itu gimana? Kata meminta, coba kalau kita minta tolong sama teman, itu bisa nggak kita ngancem? Aku pinjemin mobilmu sekarang, aku pinjemin uangmu sekarang, ya? Bisa kayak gitu dengan angkuh temennya kasih pinjem nggak? Enggak. Tapi kalau kita minta tolong, aduh tolongin anakku masuk rumah sakit, minjem dulu 500 saja, buat DP anakku kudu dioperasi. Dengan apa? Ada unsur apa ketika kita meminta? Ada unsur kerendahan hati Bapak Ibu. Harus kita rendah hati. Ya, ketika kita minta, itu menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya nggak mampu. Betul nggak? Kalau kita minta tolong, pinjam uang lah apa sama saudara, kita minta tolong sama orang aja, sama temen aja, sama saudara aja. Itu kan kita dengan merendah. Kalau dia nggak nolongin, kita nggak bisa gitu kan? Ya kan? Berapa banyak dari kita datang kepada Tuhan meminta dengan benar atau nodong? Tuhan, kalau lo gak kabulkan doaku, aku gak gereja-gerejaan lagi, aku gak pelayanan-pelayanan lagi, aku gak persembahan lagi. Udahlah, percumalah. Itu apa? Nodong. Tuhan kok diancem-ancem. Siapa yang butuh Tuhan? Tuhan butuh kita tuh butuh Tuhan. Ya, jadi meminta itu perlu dengan kerendahan hati. Tuhan, tanpa Engkau, aku nggak sanggup. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan ngancem-ngancem.
Siapa kita? Apa pangkat kita? Kok berani ngancem Tuhan? Ngancem wali kota, Bapak Ibu berani? Berani ngancem wali kota, berani ngancem bupati, berani apalagi ngancem presiden? Berani? Apalagi kita orang Kristen kan banyak ngancem Tuhan ya, puri gitu ya. Kalau doanya, udah aku doa puasa loh, percuma wis. Gak manjur di gereja ini. Mungkin ke login ke sebelah gitu. Kayak gitu. Kalau kita mau meminta permintaan, bermintalah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, kata yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, kata cari, Bapak Ibu, kata cari. Ya. Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu? Pernah kan? Entah ketelisut kunci motor, kunci rumah, kunci laci, kunci kamar, ketelisut. Kita kalau perlu misalnya mau keluar mau pakai motor, itu kunci motor hilang. Wah, kita bingung kan nyariin. Di bawah kasur, bawah bantal, bawah meja, segala macam kita cari. Di dalam kata cari ada unsur apa? Ada unsur yang terus-menerus. Ada unsur kegigihan. Ada unsur kerinduan ingin menemukan. Tetapi yang kita ingin temukan di sini, ya, janganlah soal maunya kita apa. Tapi cobalah yang pertama, cari dulu kehendak Tuhan buat kita itu apa. Ya, Bapak Ibu yang bekerja sama orang, atau yang Bapak Ibu yang punya usaha dan punya karyawan, ya, pernah nggak gini, menemukan gitu ya, atau kita bekerja lah sama orang, kok temenku diangkat ya, kok temenku udah naik pangkat ya, udah dipercayakan jadi supervisor, kok aku masih di sini-sini aja, kok dia udah dinaikin gajinya, kok aku belum. Kita kan bertanya-tanya kan. Nah, kenapa ya? Aku tuh butuh naik gaji, kok dia dinaikin gaji, kok aku enggak? Kok dia dipercaya, kok aku enggak? Nah, ketika kita seperti itu, kita harusnya introspeksi. Kenapa dia bisa dipercaya, aku enggak? Oh, mungkin dia lebih rajin. Oh, mungkin dia lebih jujur, lebih ulet, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita punya kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama, cari dulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab di firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bukan separuh-separuh, bukan nyicil, bukan ngicrit gitu, bukan, semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya cari kehendak Tuhan, hiduplah di dalam pemerintahan Tuhan. Maka Tuhan itu enggak pelit, maka Tuhan itu pasti nyanyo sama kita Bapak Ibu. Beneran. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi cari kerajaan Allah itu jangan dipahami sekedar, ya sudah hari Minggu aku sudah absen loh ya Tuhan ya. Aku sudah kasih persembahan, aku sudah kasih perpuluhan loh ya Tuhan ya. Bukan sekedar itu. Itu harus Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu ngerti kehendak Tuhan itu apa kalau nggak pernah dengerin firman di gereja? Betul nggak? Cari kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Tapi bukan cuma sekedar absen di gereja. Tapi perbaiki. Seperti tadi saya kasih contoh. Kok dia bisa ya dinaikin gaji? Coba introspeksi. Kalau berani, Pak, kira-kira saya ini kurangnya apa ya? Kerjaan saya ini apa ya? Saya punya karyawan Bapak Ibu. Dia kemudian ART maksud saya ya, ART. Tapi dia datang pagi, pulang siang. Karena saya nggak punya tempat untuk dia nginep di rumah. Nah, rumah saya itu jadi kos-kosan sebagian. Jadi saya perlu orang yang bersihin daerah kos-kosan gitu. Nah, terus suatu saat dia ini masuk rumah sakit. Awalnya nggak masuk beberapa hari, Bu izin sakit, Bu izin sakit. Akhirnya tiba-tiba dia kasih kabar, Bu maaf ya saya masuk rumah sakit. Akhirnya dia nggak masuk, mungkin ada 3 minggu. Seminggu pertama saya bingung, ya kan? Akhirnya saya carilah di Facebook, di marketplace, oh ada nih PT yang menyediakan untuk bersih-bersih. Nah, tapi waktu saya lihat kerjaannya, ya ampun, lamanya minta ampun, bersihin koridor aja bisa 2 jam. Saya pikir, ini kenapa bisa lama begini ya ngerjain begini, biasanya setengah jam, ART saya udah selesai, dia kok 2 jam.
Mau dipecat ya saya butuh, nggak ada orang lain lagi sambil nunggu yang ini keluar rumah sakit. Tapi ya gimana gitu kan? Nah akhirnya waktu pembantu saya bilang, Bu saya sudah sembuh, boleh nggak saya kerja lagi? Oh ya boleh, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama orang ini, udah ya besok nggak usah datang-datang lagi. Nah seharusnya kalau dia butuh kerjaan dia introspeksi ya. Kenapa kok saya nggak dipakai lagi? Ya kan? Saya pengen kerjaan, saya butuh kerjaan, tapi saya nggak dipakai lagi. Kenapa? Harusnya dia introspeksi kan? Nah kita butuh sesuatu. Kita minta sesuatu, kita punya banyak permasalahan. Tapi kenapa Tuhan gak selesaikan? Kita harusnya introspeksi, cari kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kita sudah hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu? Sudah belum? Oh sudah, aku kan sudah Kristen. Bukan sekedar Kristen Bapak Ibu. Tetapi apakah sudah kita betul-betul tunduk dalam pemerintahan Allah? Aturan-aturan Allah? Ataukah kita tidak hidup di dalam, kita hidup di luar kerajaan Allah? Contoh ya, kalau kita hidup di dalam pemerintahan Allah, kita akan hormat kepada Tuhan. Kita akan hormat Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak hidup di dalam kerajaan Allah, dia merasa Tuhan gak ada. Negara kita ini negara beragama. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Betul Bapak Ibu? Semua orang beragama, semua orang berkepercayaan mengaku adanya Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang bahkan beratribut agama, ya misalnya pemerintahan sana ada oknum-oknum yang ketika disumpah jabatan, bagimu negeri jiwa raga kami, menyanyikan lagu itu kan, bagimu negeri jiwa raga kami, bersumpah gitu kan, mengabdi pada negara. Tetapi tiap hari korupsi, ada kan yang begitu kan, oknum yang begitu kan, ya kan? Dia takut Tuhan katanya, bahkan beratribut agama tertentu. Tapi tiap hari seolah nggak ada Tuhan yang ngelihat. Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu ada tuh viral-viral kan, viral-viral tuh ada orang Kristen, pejabat tinggi yang bunuh orang Kristen. Hidup dalam pemerintahan Allah? Enggak. Dia merasa dirinya Tuhan, berhak menentukan dia hidup atau enggak. Ya kan? Enggak hidup dalam pemerintahan Allah. Ada pejabat tinggi juga yang anaknya mukulin orang. Kenapa bisa anak seperti itu? Orang tua harus introspeksi. Gimana selama ini mendidik anaknya? Kok anak bisa tumbuh jadi begini? Rupanya enggak dikasih teladan, enggak dikasih contoh, cuma dijejelin duit. Nah itu Bapak Ibu. Harta ketika kita tidak punya integritas, ketika kita tidak punya hati yang takut akan Tuhan, harta bisa membinasakan kita, bahkan anak-anak kita. Maka kalau Tuhan belum percayakan, mungkin Tuhan sedang membentuk Bapak Ibu, menyelamatkan karakter Bapak Ibu dulu. Setelah itu baru Tuhan nggak akan sayang untuk mempercayakan banyak hal kepada Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kehendaknya. Sudah belum kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah? Coba hal yang sederhana. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu nih, mulutnya sudah hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah belum? Ya. Anak dicerewetin tiap hari, suami diomelin tiap hari, ngomongin tetangga tiap hari. Mulutnya sudah hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah belum? Ya, bapak-bapak, jangan ketawa dulu. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak, matanya sudah hidup dalam pemerintahan Allah belum? Ya, di TikTok, iku pupune mulus yo, gitu ya. Sudah hidup dalam pemerintahan Allah belum matanya? Ya? Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu ingin sesuatu terjadi. Mudah buat Tuhan membalikan keadaan kita. Mukjizat masih terjadi, saya percaya. Tapi yang susah adalah merubah karakter kita. Kalau karakter kita belum bisa dipercaya, apa yang akan Tuhan percayakan nanti bisa membinasakan kita. Betul nggak? Orang yang belum bisa bertanggung jawab, dikasih jabatan tinggi,
Akhirnya apa? Menindas anak buahnya. Tuhan gak pengen Bapak Ibu sakit-sakitan. Tuhan gak pengen Bapak Ibu miskin, menderita, gak pengen. Bapak Ibu kalau punya anak, pengen gak sih anaknya kurang gizi gitu, sementara Bapak Ibu makannya keju, segala macam dimakan gitu ya, sampai sehat sekali gitu ya. Tapi anaknya kurang gizi, pengen gak sakit-sakitan? Gak pengen. Bahkan Bapak Ibu mempersiapkan anak, belum mikir Bapak Ibu sudah siapkan, oh nanti ini uang sekolahnya dia, uang apa. Oh bahkan kalau punya berkat berlebih, wah ini rumah nanti buat anak yang pertama, ini rumah buat anak yang kedua, udah siapin dari sekarang. Ya kan? Apalagi Bapakmu yang di surga. Kamu aja yang buruk, Tuhan bilang, kamu aja yang jahat, maksudnya berkarakter buruk, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Masalahnya apakah kita sudah siap? Persiapkan dulu karakter kita. Seperti karyawan yang tadi saya contohkan. Bagaimana supaya kita naik gaji? Oh, mungkin kalau aku kerja lebih rajin, kalau aku kerja tanya, ini udah selesai. Tanya, Pak, ada yang perlu dibantu lagi? Pasti bos juga sayang sama kita, betul nggak? Nah, sekarang kita sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Mungkin itu tadi, hal-hal yang sederhana dulu. Jaga mulut dulu. Jaga mata dulu, jaga pikiran dulu, jaga hati dulu. Ketika Tuhan katakan, ampuni saudaramu, apakah kita mengampuni ataukah kita menyimpan dendam? Ya kan, Bapak Ibu, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ketuk. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah tetangga, ke rumah Pak RT, atau pencet bel, ting tong, ting tong. Di rumah saya ada bel. Kalau paket datang, ting tong, tapi karena sekarang saya buka kos, akhirnya saya kasih tulisan. Paket taruh di teras, ada boxnya gitu. Karena selalu kalau sejak terima anak kos kan ting tong, Shopee terus datang gitu kan, ting tong. Dulu kalau belum ada anak kos, ting tong gitu kan, saya keluar. Kalau nggak dibukain, ting tong, apalagi kalau saya mesen barang di toko, di apotek yang bisa diantar gitu ya. Itu kalau nggak ting tong, kalau nggak dibukain dia akan telepon, Bu, yang nganter udah ada di depan. Ketuklah. Artinya kita terus menerus tanpa lelah, tanpa jemu, tanpa putus asa. Bapak Ibu. Tidak kecewa, tidak putus asa ketika seolah Tuhan tidak mendengar kita, seolah Tuhan tidak menjawab doa kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan telingaku tidak mendengar, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kamu. Tetapi yang menghalangi apa? Segala dosa, segala karakter buruk kita. Yang menghalangi jawaban doa Tuhan. Ya, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, ketuklah. Jangan putus asa. Ya, di dalam Alkitab ada suatu kisah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dihadapkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja sebetulnya sayang sama 3 orang ini. Raja bilang, sini saya kasih kesempatan kamu terakhir ya. Kamu dilaporin sama teman-teman kamu, kalau kamu gak mau menyembah ini. Sekarang aku kasih kesempatan terakhir. Saya kasih bunyi-bunyian, kamu sembah. Tapi apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan? Dengarlah Tuanku Raja. Kalau Yahweh yang kami sembah, itu sanggup menolong kami. Dia Tuhan kami. Tapi kalau dia tidak menolong kami, dengarlah ya Raja. Kami tidak akan sujud menyembah. Itu karakter yang Tuhan inginkan. Dan Raja marah, dapur perapian dipanaskan 7 kali lipat. Enggak ada harapan. Bahkan yang ngangkat mereka pun mati gosong. Mereka dilemparkan. Doanya apa? Kalau Engkau Tuhan, tolong kami, Engkau Tuhan kami. Tapi kalau sekalipun Engkau tidak tolong kami, aku tidak akan beralih imanku kepadamu. Dan apa yang terjadi? Dicemplungno lautan api. Dicemplungno ke dalam perapian dapur api. Tapi di situ, justru ketika itulah Tuhan menguji keteguhan iman. Di titik terakhir, wah udah gak ada harapan. Dipanaskan 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Ketika imannya teguh, teruji, di situ Tuhan menolong. Tuhan bersama-sama mereka di dalam dapur api.
Mungkin keadaan Bapak Ibu sekarang seperti di dalam dapur api. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Jangan tinggalkan dia. Tetap beriman kepadanya. Pertolongan akan datang Bapak Ibu. Ya. Lanjut ke ayat yang ke-10. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya kan? Dikatakan demikian. Jadi, jikalau kamu yang buruk, yang jahat, yang punya karakter buruk, yang punya karakter dosa, yang bodoh, yang gak ngerti, apalagi Bapak kita yang di surga, ya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita tantrum. Mama minta, kalau masih kecil mintanya apa sih? Mintanya permen, mintanya es krim, gitu kan ya? Anak kecil kan mintanya begitu. Ya kadang-kadang kita kasih, kadang-kadang enggak, gitu kan ya? Enggak selalu kita kasih permen, karena kita tahu kenapa? Kalau kita terus-menerus kasih permen, dia enggak mau makan dan giginya jadi bolong, ya kan? Kita tahu yang baik. Anak kecil tahu enggak? Enggak ngerti. Taunya apa? Aku mau yang manis-manis, aku minta. Enggak dikasih, aku guling-guling di jalan, gitu kan? Nah, seberapa banyak kita seperti itu sama Tuhan? Kita guling-guling. Aduh Tuhan, udah demo lah, udah segala macem lah. Demo itu maksudnya, Tuhan, aku sekarang gak pelayanan dulu deh, gitu kan ya. Nah, kalau kamu tahu, apalagi Bapamu yang di surga. Kenapa kita tahu? Karena kita pernah kecil dan kita sekarang udah tua. Kita tahu, kalau banyak permen itu, gigi jadi bolong, bahkan dalam jangka panjang diabetes bisa. Ya kan? Kita tahu, kita udah melihat, udah banyak pengalaman, kita tahu. Anak kecil tahu nggak? Nggak tahu. Pikirannya apa? Aku mau sekarang, aku mau es krim sekarang. Nggak, makan dulu ya nak. Nggak, maunya sekarang. Kejet-kejet, guling-guling. Kadang-kadang kita biarin kan? Kadang-kadang kita biarin, kenapa? Demi kebaikan anak itu. Betul nggak? Coba, Bapak Ibu gini deh. Kalau anak Bapak Ibu, misalnya umur 12 tahun. Sekarang kan umur 12 tahun, 14 tahun, SMP lah gitu ya. Udah mulai punya pacar gitu kan. Udah punya jalan sama-sama gitu kan. Terus anaknya Bapak Ibu bilang, Pak, aku minta kawin dong, umur 14. Sama umur 12, dikasih enggak? Enggak dikasih. Kita tahu itu enggak baik buat dia. Bisa ngawinin? Bisa. Gampang ngawinin orang mah. Bisa. Kita kasih enggak? Enggak. Kita tahu itu tidak baik. Nah, Tuhan tahu yang mana permintaan-permintaan kita yang mendatangkan kebaikan, yang mana yang enggak. Sehingga apa yang kita minta mungkin kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan. Bukan Tuhan tidak dengar. Tuhan tahu itu belum saatnya nak, gitu. Ya ampun kamu mau kawin umur 14, belum saatnya nak, gitu kan. Kita pengen segala sesuatu cepat. Tuhan bilang belum saatnya, kamu dewasa dulu. Kamu ngerti nggak kalau kawin itu kayak gimana? Bukan kayak lovebird itu yang burung itu, cuit, begitu aja. Belum tahu nanti ada cicilan token listrik ya, belum tahu ada cicilan, apalagi kalau udah punya anak susu lah, ya. Uang bulanan susu kan minta ampun mahalnya, Pampers lah, cicilan-cicilan yang lain lah. Aduh kamu belum tahu nak repotnya gitu kan. Bapak kita yang di surga tahu yang terbaik buat kita. Dia mikirin kok kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi yang pertama-tama, kalau Bapak Ibu mau supaya apa yang persoalan-persoalan kita selesai, carilah dahulu kerajaan Allah. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Tuhan apa yang masih belum berkenan? Tuhan pengen aku gimana sih? Nanti Tuhan akan bukakan. Itu loh, kamu masih suka nyimpen dendam. Kamu masih suka nyimpen iri hati. Kamu masih suka pamer. Kamu masih suka sombong. Mulutmu belum bisa ditahan. Tuhan akan bukakan. Kamu belum sungguh-sungguh mencari aku dengan segenap hati. Kan? Tuhan akan bukakan kepada Bapak Ibu. Amin.
carilah maka kamu akan mendapat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa kita yang di surga. Manusia seringkali tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya kan? Kita lihat contoh, orang kaya, orang berkuasa. Ketika dia tidak takut Tuhan. Ketika dia tidak tahu kehendak Tuhan apa. Justru kekayaan, kekuasaannya membinasakan kekal dia. Alkitab berkata, kalau anaknya yang tunggal saja dia tidak sayangkan, dia berikan kepada kita. Apalagi segalanya. Apalagi berkat-berkatnya. Apalagi kesembuhan. Apalagi mujizat. Itu gampang buat Tuhan. Tapi apakah kita punya hati yang mau menyenangkan Tuhan? Apakah kita punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan? Introspeksi Bapak Ibu. Ya. Saya tahu bahwa kita selalu punya persoalan-persoalan. Saya juga punya Bapak Ibu. Dan persoalan-persoalan itu selesai satu, datang lagi yang satu. Selesai satu, datang lagi yang satu. Selesai satu, datang lagi yang satu. Itu seperti kita kalau sekolah, ujian. Lulus matematika kelas 1 SD, belajar matematika. Lulus tambah-tambahan, belajar kali-kalian. Kali-kalian, bagi-bagian, pangkat-pangkatan, akar, dan seterusnya. Tuhan akan selalu melatih kita. Terus. Itu untuk apa? Kita sekolah buat apa sih? Kita belajar matematika. Kok udah bisa tambah-tambahan? Buat apa kita belajar kali-kalian? Buat apa kita belajar bagi-bagian? Gitu kan? Ternyata itu ada gunanya kan? Coba kalau kita nggak bisa ngitung, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Gimana hidup kita? Jadi buta angka, buta aksara, buta hitung-hitungan. Apa yang diajarkan di sekolah pasti berguna untuk hidup kita. Nah, kalau Bapak Ibu punya persoalan-persoalan, jangan mengeluh. Pasti berguna untuk hidup Bapak Ibu, apapun itu. Pasti berguna. Apakah itu persoalan dengan sesama, ya, yang tadi misalnya Bapak Ibu dijulitin, dijudesin, difitnah dan lain sebagainya, itu pasti berguna. Berguna membentuk pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu meresponi dengan benar, pasti berguna. Selesaikan dulu itu. Bukan minta Tuhan selesaikan. Mertuaku jahat sama aku. Tuhan angkat dia, ambil dia Tuhan. Bukan begitu caranya. Justru Tuhan kasih itu supaya Bapak Ibu jadi sabar. Belajar mengampuni, belajar. Wah udah stroke misalnya ya, mulutnya cerewet stroke. Udah Tuhan sekalian matiin aja. Tapi justru kan tinggal, loh kok gak mati-mati ya gitu ya. Justru itu Tuhan berikan sebagai latihan Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, dulu suka nonton tinju saya ya waktu kecil. Gak tahu sekarang kok gak ada ya di televisi ya. Atau saya yang kurang update gitu. Dulu kalau kita nonton tinju, Mike Tyson gitu ya. Tinju. Itu lehernya gede-gede gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kok bisa jadi kayak gitu gimana? Karena latihan. Dan latihannya gak mungkin sama orang yang keceng-keceng gitu. Gak mungkin Pak Catur jadi lawan sparring partnernya Mike Tyson buat latihan gitu kan. Sebelum melawan Evander Holyfield, latihan dulu sama Pak Catur. Gak mungkin. Dikasih sparring partner yang sepadan. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya istri, punya suami, aduh minta ampun. Berapa lama lagi ya Tuhan? Itu sparring partner. Itu amplas buat kita. Ya, jadi hadapi dengan sabar. Tuhan sedang membentuk kita menjadi semakin sabar. Ketika karakter kita betul-betul berubah, ketika kita lulus, ada reward, ada hadiah yang Tuhan percayakan. Apalagi kalau lulus dengan nilai baik. Kita kan kalau di sekolah lulus dengan nilai baik dapat apa? Piala. Kalau di sekolah anak saya bukan piala, dikasih kupon voucher toko buku. Kayak gitu kan, ada reward. Bapak Ibu. Ya, jadi semua persoalan-persoalan hadapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan dalam hidupku? Apa yang kau inginkan dalam hidupku Tuhan? Perbaiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Ketika pemazmur berdoa. Ya, pemazmur berdoa. Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku, kenali jalan-jalanku. Begitu kan pemazmur berdoa? Kenali aku
selidiki aku. Apa Tuhan nggak tahu hatinya Daud? Tuhan Maha tahu. Jadi kalau pemazmur berdoa, Tuhan selidiki aku, apa maksudnya? Justru si Daud gak ngerti hatinya sendiri. Gak ngerti betapa liciknya hatinya sendiri. Sampai suatu saat dia bisa memperkosa Batseba, dia sendiri kaget. Kok bisa ya aku melakukan seperti itu? Karena lengah. Dia gak tahu kalau dia bisa melakukan dosa seperti itu. Ketika Nabi Nathan menegur dia, dia kaget. Oh iya ya, aku salah ya. Ya ampun, Tuhan ampuni aku. Gitu kan? Selidiki aku. Kita gampang melihat kesalahan di mata orang lain. Katanya pepatah, gajah di pelupuk mata nggak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak, gitu kan? Atau kata firman Tuhan katakan apa? Selumbar di mata orang lain kita bisa lihat, ya kan? Tapi balok di mata kita sendiri kita nggak lihat, gitu kan? Nah, kita gampang untuk melihat kesalahan orang lain, tapi kita sulit untuk introspeksi diri. Selidiki aku Tuhan. Di Alkitab dikatakan betapa liciknya hati sudah membatu, siapa yang mengetahuinya. Kalau hati kita sudah keras, bahkan kita mungkin sendiri kita nggak ngerti kejahatan kita. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk membukakan, Tuhan mana yang masih belum beres, mana yang masih belum benar hidupku di hadapan-Mu. Selamatkan aku Tuhan, bukan cuma selamatkan ekonomiku, bukan cuma selamatkan keadaan masalah-masalahku, tapi yang pertama selamatkan karakterku supaya aku layak di hadapan-Mu. Dan semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, saya minta tolong pemain musik